Ya, akun lain yang ada di neraca ya setelah kas itu adalah persediaan. Ya, nah jadi sebagai gambaran ya, kalau ini adalah neraca gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi kalau ini misalnya eh, debit dan kredit ya, ya kalau ini misalnya posisinya ya ini misalnya debit, ya di sini kredit. Nah maka di sisi debit ini ada kas, kemudian ada persediaan, ya kemudian ada piutang, ya kemudian eh, aktiva tetap gitu ya misalnya ya. Nah ini, nah biasanya di akuntansi itu ya ini disusun berdasarkan tingkat likuiditas ya, tingkat likuiditas. Jadi kalau kas ini likuiditas itu artinya tingkat kecepatan atau kemudahan apabila dia dikonversi menjadi kas gitu ya. Nah, itu tingkat likuiditas. Ya, jadi kalau kas jelas ya, memang mau dikonversi kas berarti dia paling liquid ya karena uang dananya siap digunakan ya. Kemudian tingkat likuiditas yang kedua itu adalah persediaan ya, walaupun ini nanti kadang-kadang tergantung bentuk usahanya gitu ya. Nah, tapi secara umum misalnya yang tingkat kedua yang mudah dicairkan menjadi kas itu adalah persediaan. Kenapa? Karena persediaan ini adalah barang dagangan ya, memang yang akan dijual kan gitu ya. Ya, memang yang akan dijual, maka memang tujuannya untuk memperoleh kas. Nah, ini kemudian dia menjadi urutan kedua. Kemudian urutan yang ketiga, misalnya piutang. Piutang ini berarti yang diperoleh dari penjualan yang non tunai, berarti penjualan yang kredit ya. Penjualan yang kredit, maka biasanya kan kalau persediaan dijual bisa tunai, berarti langsung dapat kas atau secara kredit. Misalnya, ya udah bulan depan bayar, 2 bulan lagi bayar, atau minggu depan bayar. Ya, nah maka itu kemudian tingkat liquid yang selanjutnya. Kemudian yang paling kurang liquid itu adalah aktiva tetap. Ya, aktiva tetap itu ya ini adalah aktiva yang atau aset atau barang yang memang bukan untuk dijual gitu ya, tetapi untuk digunakan sebagai bagian dari bisnis ya. Ya misalnya em, punya kendaraan operasional, misalnya sebuah usaha ya, ya jadi misalnya aktiva tetap ya. Nah, aktiva tetap ini adalah berupa barang yang atau aset yang digunakan untuk membantu jalannya usaha dan dia tidak dijual gitu ya. Dan biasanya atau bukan biasanya ya, memang dia mempunyai masa pakai atau masa manfaat ya istilahnya itu yang panjang gitu ya. Nah, misalnya mobil gitu ya. Nah, mobil ini kan mobil pick up misalnya itu dipakai untuk mengantar barang ya, dan mobil pick up itu kan eh, bukan sekali pakai langsung dibuang kan gitu ya. Nah, tapi dia punya masa manfaat misalnya 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu adalah aktiva tetap ya. Nah, itu jelas lebih lebih tidak liquid lagi
gitu kan ya, karena punya masa manfaat yang panjang. Ya, kalau di akuntansi masa manfaat yang lebih dari satu periode, nah itu bisa masuk ke dalam kategori aktiva tetap atau aset. Oke ya, jadi ini eh, apa urutan-urutan likuiditas yang biasanya digunakan untuk mengurutkan eh, apa akun-akun ini gitu ya. Nanti yang di sisi kredit juga sama gitu ya, ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa pengendalian persediaan ini penting ya? Nah, karena persediaan ini adalah aset yang signifikan ya dan biasanya di dalam perusahaan itu dia merupakan aset yang besar, yang terbesar ya, besar besar ya. Nah, besar atau terbesar ya tergantung jenis usahanya ya dan eh, apa jumlahnya biasanya memang banyak gitu ya. Nah, itu adalah jadi artinya kalau ketika jumlahnya itu besar maka dia harus menjadi perhatian dari akuntansi ya bagaimana pengendaliannya agar tidak hilang. Sama seperti sebelumnya itu kas gitu ya. Kas juga perlu dikendalikan kenapa? Karena kas itu adalah aset yang sangat mudah hilang kan gitu ya. Nah, apa salah kembalian, nyelip gitu ya. Kemudian mungkin bisa dibawa pulang sama kasir, diambil gitu ya. Nah, itu sehingga dia merupakan aset yang penting ya, harus ada pengendaliannya. Cuma tentu beda pengendalian antara kas dengan pengendalian di persediaan. Kemudian persediaan ini adalah merupakan aktivitas utama dari perusahaan dagang dan manufaktur ya. Nah, kalau perusahaan jasa kan nggak ada ya, nggak ada persediaannya karena kan dia yang dijual adalah keahlian. Nah, tapi bagi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, perusahaan produksi ya yang memproduksi sebuah barang. Nah, aset persediaan ini adalah merupakan eh, aktivitas utamanya gitu ya. Ini adalah bagian terpenting ya karena eh, dengan ada persediaan itu kan bisa dijual nanti untuk mendapatkan penghasilan. Ya kan tujuannya perusahaan itu kan adalah untuk mendapatkan penghasilan ya. Nah, itulah bagi perusahaan dagang. Kalau dagang ya bedanya dagang dengan manufaktur ya. Kalau dagang kan beli barang A kemudian dijual juga dalam bentuk A. Kalau manufaktur, beli barang A, beli barang B, beli barang C, kemudian dicampur, diproduksi, jadilah barang B yang bentuk barang yang baru. Namanya barang D, kemudian barang D itu yang dijual. Gitu ya, sehingga dalam perusahaan manufaktur itu ada bahan baku yang masih ada bahan baku yang masih berbentuk A, B, C, gitu kan ya. Ada barang di proses produksi yang campuran A, B, C, ya masih bercampur, itu barang dalam proses istilahnya. Kalau yang masih ABC tadi bahan baku, kemudian ada yang barang jadi, yang setelah barang ABC itu diproses produksi jadilah barang D, gitu ya. Nah itu persediaannya berarti ada 3 bentuk. Nah itu di perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang hanya 1 bentuk ya, karena apa yang dibeli dan dijual itu sama. Ya, nah tapi intinya persediaan ini adalah suatu aset yang akan mendapatkan penghasilan dari usahanya itu. Ya, nah ini jadi menjadi aktivitas utama. Kemudian kesalahan dalam menentukan biaya persediaan ini bisa menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan. Ya, nah jadi ketika salah mencatat ya, karena kaitannya dengan akuntansi ini selain mengontrol agar barangnya tidak hilang, itu juga ini persediaan dicatat dengan harga berapa. Ya, mungkin yang sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan ya, misalnya ketika saya membeli barang, ya ketika kita membeli barang, ya harga barangnya ya harga barangnya 100, ada ongkos angkut 10, ada pajak 2, gitu ya misalnya ya. Kemudian ada ongkos bongkar muat ya 2, gitu. Nah, berapa harga persediaan sebenarnya? Apakah 100? Apakah 100 plus pajak? Apakah 100 plus biaya bongkar? Apakah 100 plus angkot? Apa biaya angkut? Gitu ya. Atau 100 saja. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara menentukan biaya persediaan. Nah, ketika kita salah menentukan biaya persediaan, tentu akan terjadi kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Ya.
Kemudian persediaan ini harus dilindungi dari resiko eksternal, ya, seperti kebakaran dan pencurian dan penipuan internal oleh pegawai. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai barang ini dicuri atau barang ini tidak aman, kemudian lingkungannya apa, misalnya gudangnya terbakar, ya. Kemudian gudangnya tidak dibuat dengan bagus sehingga mudah dicuri sama orang, gitu ya. Nah, atau penipuan internal oleh pegawai, ya, misalnya beli barang 10, ya, tapi hanya dimasukin gudang 9, ya, satu dibawa pulang sama pegawai, misalnya gitu ya. Nah, ini adalah penipuan penipuan internal. Atau pengiriman barang eh, yang pemesanannya ada 15, tetapi sebenarnya pesannya 15, gitu ya. Tetapi kemudian si pegawai bagian gudang mengeluarkan barangnya 16, ya, hilang satu barang. Itu ya. Itu adalah bagaimana kita akuntansi ini bisa, pencatatannya bisa melindungi dari resiko-resiko seperti ini, ya. Seperti misalnya apa? eh, apa, minimarket gitu ya. Nah, minimarket itu kan barang-barangnya ini ya, apa, barang-barangnya itu kecil-kecil gitu ya. Barang-barangnya kecil-kecil, bisa dimasukin kantong gitu ya. Nah, makanya pegawai, gimana pegawainya bisa mudah menyembunyikan gitu ya. Kadang-kadang pegawainya sebelum pulang dia beli beli dulu. Nah, itu bagaimana agar jumlahnya itu bisa terkontrol gitu ya. Nah, ini adalah pentingnya persediaan, ya. Oke, kemudian pengendalian internal terhadap persediaan, ya. Nah, ini intinya ada penerimaan barang gitu ya, ada penerimaan barang, ada order, ya, order ya. Nah, order dulu gitu ya. Ada order, kemudian ada laporan penerimaan barang, ada faktur atau tagihan. Nah, tiga dokumen inilah yang menjadi dasar dari pencatatan akuntansi. Ini tiga-tiganya harus sama, gitu ya. Nah, jadi ada order, berarti ada order harus orang yang berbeda. Berapa ordernya? 15. Kemudian laporan penerimaan barangnya berapa? Oh ya, catat 15. Tagihannya berapa? Tagihnya 15 kali uh, unit price, ya, harga barang. Ya, nah inilah sehingga akuntansi mencatat dengan lampiran dokumen-dokumen ini. Nah, ini adalah artinya ini semua harus ada, jangan menerima barang tanpa dicatat misalnya gitu ya. Nah, nanti tidak bisa diverifikasi berapa jumlah yang sebenar. Oke ya, jadi ini pengendalian terhadap persediaan, ya, sederhananya seperti itu. Kemudian apabila terdapat kesalahan pencatatan, ya, nah ini maka akan berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi, gitu ya. Perhitungan laba ruginya intinya akan berubah kan. Kalau misalnya persediaan harusnya nilainya adalah 100, gitu ya. Nah, persediaan nilainya 100, apa, jumlahnya 100, tetapi ternyata dicatat cuman 95, gitu. Berarti kan yang 5 itu menjadi bagian dari biaya, gitu ya. Jadi seolah-olah ada penjualan yang padahal penjualannya cuman apa, penjualannya sudah tepat gitu ya. Tetapi ketika persediaannya harusnya dengan penjualan 50, misalnya saldo persediaan kita harusnya ada 100, tapi ternyata ada 95, maka berarti ada kerugian sebesar 5 tadi. Nah, 5 ini tentu dia akan mempengaruhi dari laporan laba rugi. Kan berarti ada tambahan biaya. Kalau ada tambahan biaya, berarti keuntungan kita akan berkurang. Oke ya. Nah, jadi jika persediaan barang dagangan bisa kelebihan harga pokok, maka ya, jadi kalau persediaan barang dagangannya kelebihan gitu ya. Jadi harusnya eh, persediaan barang dagangannya itu 100, tapi ternyata dicatatnya 110 gitu ya. Nah, berarti 110, maka harga pokoknya menjadi kekecilan gitu ya. Nah, maka kemudian laba kotor dan bersih menjadi kelebihan, sehingga akhirnya laba, ya, labanya, ya, kalau labanya kelebihan, ekuitas pemilik akhir juga kelebihan. Jadi seolah-olah saya punya duit banyak, gitu ya, punya keuntungan banyak gitu. Padahal itu adalah terjadi kesalahan pencatatan. Ya, misalnya
ilustrasinya ini tadi. Gimana ini tadi ya? Jadi kalau misalnya persediaan barang dagangan kelebihan, ya misalnya kita ambil aja dua. Ini ya. Jadi kalau misalnya eh, persediaan itu, ya jadi gini, misalnya ya, jadi menghitung tadi ini di sini apa nih ya? Harga pokoknya kekecilan gitu ya. Jadi kalau persediaan barang dagangnya terlalu besar, maka pokoknya menjadi kecil. Ya, kalau harga pokoknya kecil, labanya menjadi terlalu besar gitu ya. Jadi misalnya saya kasih ilustrasi begini. Nah, jadi misalnya cara menghitung harga pokok ya, persediaan awal ya misalnya sini jumlahnya 100. Kemudian pembelian persediaan baru ya, misalnya 500. Nah, sehingga barang barang tersedia adalah 600 ya. Nah, kemudian sisa atau persediaan akhir ya, sisa ya setelah setelah jualan 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 gitu ya. Maka persediaan akhir sisanya adalah 50 misalnya ya. Nah, sisanya 50. Maka sisa akhirnya 50 ya. Kan ini barang yang mau dijual ada 600 ya. Kalau sisa akhirnya 50 berarti yang terjual adalah 550 ya. Berarti di sini harga pokok persediaan dari barang yang terjual ya, itu berarti ada 550. Betul ya. Nah, ini kuncinya tadi di persediaan akhir ya yang sedang dipertanyakan. Oke. Nah, kalau kita menghitung misalnya tadi harga pokoknya kekecilan, laba kotornya atau ya. Ini yang satu lagi misalnya persediaan awalnya 100, persediaan akhirnya apa nih tadi? Ya. Persediaan barang dagangan kelebihan, berarti kelebihan berarti lebih besar ya, katakanlah 60. Nah, kalau dia persediaan akhirnya 60, berarti harga pokoknya menjadi kecil, betul ya? Maka harga pokoknya kekecilan. Nah, ini harga pokoknya di 550, yang di sini kecil, ya. Ini, jadi harga pokok persediaannya terlalu kecil. Nah, dampaknya apa? Laba kotornya atau laba bersihnya menjadi kelebihan, berarti itu terlalu besar. Nah, bagaimana cara menghitung laba kotor atau laba bersih? Ya, intinya adalah penjualan ya, menghitung laporan laba rugi ya ini ya. Ya, penjualannya adalah ini tadi yang terjual berapa? 500 ya. Katakanlah dia menjual dengan harga totalnya 850. Kemudian harga pokok 550 ya. Nah, maka laba adalah
300 gitu ya. Nah, ini yang jumlah yang benar. Tapi kalau dia salah catat, nah ini tadi kan salah catat nih, gitu ya. Nah, salah catat, harga pokoknya kekecilan. Kalau harga pokoknya kekecilan, berarti harga pokok ini ya, harga pokok persediaan ini menjadi 540. Kalau ini 540, berarti di sini labanya menjadi 310. Ya, terlalu besar labanya. Nah, ini adalah dampak dari kesalahan catat. Oke ya. Labanya kelebihan, ekuitas pemilik ya artinya eh, apa tambahan laba ya, nah, tambahannya buat pemiliknya menjadi kelebihan. Dia merasa, wah saya berarti dapat tambahan uang 310 padahal cuma 300. Gitu ya. Nah, ini jadi ini adalah dampak kesalahan catat catat persediaan itu dampaknya di laporan keuangan. Oke ya. Oke, itu dampak kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah asumsi arus biaya. Ya, asumsi arus biaya ini maksudnya adalah ini ya, arus biaya yang keluar, ya harga pokok penjualan ini tadi ya, harga pokok penjualan ini arus biaya yang keluar ini merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu setelah sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Ya, itu. Ya, itu ya. Nah, jadi FIFO ini artinya first in, first out, gitu ya. Nah, kita di sini tidak bicara barangnya, tapi bicara pencatatan biayanya, gitu ya. Jadi misalnya begini, ya. Biasanya misalnya begini, perusahaan barang, membeli bar, eh, mem- membeli atau pada tanggal gitu ya. Misalnya nih tanggal 1 Desember ya membeli barang persediaan ya, barang X misalnya gitu ya. Dan persediaan apa barang persediaan X itu dengan harga apa dengan kuantitas 100 ya, harganya adalah 100.000. Nah, berarti kan ini berapa rupiah? Berarti 10 juta ya. Kemudian pada tanggal 10 bulan 12 ya, atau jangan tanggal 10 lah, tanggal 5 misalnya ya, tanggal 5 bulan 12 dia beli lagi barang yang sama, barang persediaan X ya, sebanyak 100 juga, tapi harganya adalah 110 ya, sehingga di sini nilainya menjadi 11 juta. Nah, gitu ya. Jadi ini eh, kira-kira seperti ini ya. Nih, saya kasih contoh dua. Nah, di sini kalau sistem pencatatan arus biaya persediaannya adalah first in first out. First in first out artinya yang pertama kali masuk ya, maka dia yang pertama kali keluar gitu ya. Pertama kali masuk dan pertama kali keluar. Oke ya. Pertama masuk, pertama keluar. Jadi kalau misalnya kita urutin nih gitu ya, ada mobil di sini juga ada mobil nih dua misalnya gitu ya. Nah, maka masuknya dari sini, ya sini misalnya ini, ya di sini masuk,
Maka pertama kali berarti ini pertama masuk, kedua masuk, keluarnya ya berarti yang pertama masuk dia keluar duluan. Ya, keluar duluan. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi bukan fisiknya, tetapi arus harganya. Gitu ya, bukan fisiknya tetapi adalah arus harga. Jadi harga mobil yang pertama masuk, ya baru harga mobil yang kedua yang dicatat. Nah, jadi ini contohnya begini. Kalau misalnya pada tanggal 10 bulan Desember menjual menjual 120 barang X, gitu ya. Maka berapa harga pokoknya? Harga pokok, berapa harga pokoknya? Ya, jadi kita mau menghitung berapa nih harga pokoknya nih. Kita udah jual barang sebanyak 120 barang. Kita punya stoknya kan punya 200 nih, gitu ya. Nah, stoknya kan ada 200 ini, gitu ya. Nah, itu kan ada 200. Yang kita jual cuma 120. Nah, berarti harga pokoknya berapa barang ini? Metode first in, first out, berarti harga pokoknya adalah ini ya, 10 juta ya, karena ini 100 ya, berarti semuanya arus harganya ya. Gitu ya. Ini 1.000, 10 juta, kemudian eh, pakai pembelian yang kedua dengan harga 110. 10 di 100 ya, berarti 220 ya. Ya, Yuk, lu sekarang gitu yuk. Yuk ditinggalin sih yuk. Lu butuh ketenangan nih. Aku butuh. ya, karena first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar, yang pertama dikeluarkan. Gitu ya. Jadi gunakanlah ini. Jadi ini dulu, baru kemudian yang 20. Beda kalau, jadi udah jelas ya ini. Ya. Nah, sedangkan kalau LIFO, itu berarti last in, first out. Berarti yang terakhir keluar, dipakai dulu harganya. Nah, berarti di sini ini LIFO berarti gitu ya. Berapa harga pokoknya? Nah, berarti yang 100 ini pakai harga yang mana? Harga yang pertama atau harga kedua? Yang 100 ini berarti pakai harga yang belinya terakhir, last in, yang terakhir masuk, first out, yang terakhir, yang pertama kali keluar, yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Nah, berarti ini menggunakan angka yang 110. Ini 11 juta. Baru kemudian yang 20-nya menggunakan harga yang 100. Oh, 2 juta. Gitu ya. Beda ya, jumlahnya kan beda kan jadinya. Yang ini biaya pokoknya 13 juta, harga pokoknya, yang LIFO 13 juta, yang FIFO 12 juta 200. Ya, jadi itu ya. Ini ini adalah cara mencatat ya, cara mencatat dan cara menghitung persediaan. Ya, nanti ada yang ketiga ya di sini. Ada tiga itu adalah dengan rata-rata.
dengan rata-rata tertimbang. Nah, maka ini dibuat rata-rata dulu sebelum penjualan tanggal 10, ini dihitung rata-ratanya. Nah, gitu ya. Kira-kira rata karena jumlahnya 100 dan 100, 200 sama ya. Berarti rata-rata ini kan berarti harganya 22 juta, 21 juta ya. Nah, berarti harga rata-rata ya sama dengan 21 juta bagi 200 ya, karena jumlahnya sama. Ya, kalau misalnya jumlahnya ini 100, ini belinya 75, ini harus pakai rata-rata tertimbang. Ya, anggap aja rata-rata berarti harganya menjadi 105. Nah, nanti kalau menggunakan rata-rata, berarti di sini dengan average ya, dengan rata-rata, maka harga pokoknya langsung aja 120 barang dikali dengan harga rata-rata 105. Ya, 12 juta. Gitu ya. Nah, ini cara menghitung eh, harga pokok persediaan ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke ya, jadi ini yang paling krusial di dalam persediaan ya, dalam mencatat persediaan dia mau pakai harga yang mana gitu ya. Nah, ini di sini ada setidaknya ada 3 metode, FIFO, LIFO, dan average. Ya, cuman LIFO ini jarang digunakan ya. Biasanya sering digunakan FIFO ya atau average atau rata-rata. Ya. Ini oh ini average ya sudah ada ya. Jadi harus biaya merupakan rata-rata dari biaya yang terjadi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah eh, perpetual dan periodik sudah pernah kita sampaikan ya. Ya sudah pernah saya sampaikan untuk perpetual dan periodik. Ada yang mau nanya tadi? Apa? Pak izin bertanya Pak. Oh berarti kesalahan apa tadi namanya? Kesalahan catatan ya Pak ya? Itu bisa berdampak buruk apa berdampak negatif, berdampak baik ya Pak ya? Atau itu malah apa namanya membuat catatan jadi berantakan Pak? Atau gimana Pak? Ya intinya namanya salah, salah catat, mau salah catatnya itu lebih atau mau salah catatnya kurang, ya, ya tentu itu namanya kesalahan ya pasti berdampaknya negatif, gitu, gitu ya. Misalnya, gitu ya. Misalnya ini tadi, oh saya sebagai pemilik perusahaan ini merasa duit saya banyak, saya akan minta dividen, gitu ya. Saya akan minta dividen yang banyak, gitu. Tapi ternyata karena kesalahan pencatatan sehingga perhitungan laba ruginya kan jadi salah. Nah, sehingga terlalu banyak memberikan dividen kepada pemegang saham, nanti operasional perusahaannya menjadi terganggu. Itu ya, itu pertama. Bisa juga misalnya karena terlalu besar tadi, gitu ya, sehingga nanti pajaknya menjadi tinggi karena kan labanya lebih besar. Berarti bayar pajak menjadi lebih tinggi. Kalau bayar pajak lebih tinggi, gitu ya, berarti nanti sisa untuk pemegang saham menjadi rendah. Gitu ya. Jadi intinya kesalahan gitu ya. Kalau namanya kesalahan ya berarti dan di akuntansi itu kan ini laporannya sudah apa di akuntansi ini juga hal poin penting di akuntansi ya. Tidak ada yang menyebutkan laporan akuntansinya benar. Ya, kalau lihat di standar akuntansi gitu ya, tidak pernah disebutkan. Oh ini laporan keuangannya sudah benar. Yang ada benar salah itu hanya di ujian ya, gitu ya. Di ujian, di ujian ini ngerjainnya salah ya salah gitu ya. Nah, tetapi di laporan keuangan yang disajikan oleh akuntan gitu ya, tidak ada menyebutkan
laporan keuangannya benar tidak, tapi yang ada adalah laporan keuangannya adalah wajar, gitu ya. Nah, ini juga ada ininya latar belakangnya gitu ya, karena memang akuntansi itu kan penuh dengan tadi ini ya metode, ya banyak metode. Misalnya saya pakai metode FIFO,